Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berusaha mendulang faedah-faedah yang terkandung dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Surat Al-Jumu'ah. Adapun surat Al-Jumu'ah, ya, Al-Jumu'ah secara bahasa dibaca dengan dua cara, Al-Jumu'ah dengan mendhamahkan huruf mim atau Al-Jumu'ah dengan mensukunkan huruf mim. Dinamakan dengan Al-Jumu'ah karena lijtima'in nas, ya, karena orang-orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah karena dalam surat ini membahas tentang sholat Jumat, ya, tentang sholat Jumat. Dan para ulama membahas beberapa fikih yang berkaitan dengan sholat Jumat dalam tafsir surat Al-Jumu'ah ini. Kemudian surat Al-Jumu'ah, ya, surat Al-Jumu'ah ini adalah surat Madaniyah. Disebut surat Madaniyah yaitu turun kepada Nabi SAW setelah Nabi berhijrah. Ya, adapun surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Secara umum hampir seluruh ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Jumu'ah adalah surat Madaniyah. Ada segelintir ulama yang mengatakan surat Al-Jumu'ah adalah surat Makkiyah, tetapi dibantah oleh para ulama karena isi daripada surat Al-Jumu'ah, ya, menunjukkan dia nuansanya nuansa Madaniyah. Misalnya dalam surat tersebut disebutkan tentang Nabi berkhutbah salat Jumat, dan itu Nabi tidak pernah lakukan tatkala di Mekah, ya. Kemudian sebagian orang meninggalkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya juga disebutkan tentang orang-orang munafik. Dan orang munafik belum muncul di kota Mekah. Orang munafik baru muncul di mana? Di kota Madinah. Ya, kemudian lagi, terlebih lagi ada dalil yang sangat tegas, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzilat suratul Jumu'ah. Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun surat Al-Jumu'ah. Dan kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini, beliau tidak masuk Islam kecuali tatkala Nabi sudah berhijrah, dan beliau bergabung bersama Nabi setelah perang Khaybar atau sekitar tahun 7 Hijriyah, sekitar tahun 7 Hijriyah, yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Jumu'ah adalah surat Madaniyah. Ini membantu kita untuk memahami nuansa surat tersebut. Karena kalau kita bilang surat tersebut surat Makkiyah, maka kita tahu audiens yang sedang ditujukan turunnya surat tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy. Makanya nuansa surat Makkiyah biasanya berkaitan tentang iman kepada hari akhirat, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau surat Madaniyah, maka audiensnya biasanya adalah orang-orang para sahabat, kaum muslimin. Sehingga biasanya isinya nuansanya masalah fikih, masalah hukum-hukum, ya. Sebagaimana nampak dalam surat Al-Jumu'ah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang spesial bagi umat Islam. Maka dia adalah Al-Aid Al-Usbu'i, yaitu hari raya mingguan. Kita tahu bahwasanya dalam Islam ada 2 hari raya tahunan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada hari raya setiap pekan, yaitu Yaumul Jum'ah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari yang terbaik yang matahari terbit di hari tersebut adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat juga Adam dimasukkan dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini hari yang spesial. Adam diciptakan dari Jumat, Adam dimasukkan surga hari Jumat, Adam dikeluarkan alaihissalam dari surga hari Jumat, dan tidak tegak hari kiamat kecuali hari Jumat. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, nahnul awwalun al-akhirun, atau nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Kita ini kaum muslimin yang paling terakhir secara zaman
Kita muncul sebelumnya ada kaum Nasrani, sebelumnya lagi ada kaum Yahudi dan kaum-kaum Nabi yang lain. Kita yang paling terakhir, nahnul akhirun, tetapi al-awwalun, dan kita yang pertama kali nanti masuk surga. Kita yang paling depan tatkala hari kiamat. Nahnul al-awwalun yaumal qiyamah. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita yang pertama kali masuk surga. Dan kita tahu bahwasanya surga tidak akan terbuka pintunya kecuali yang mengetuknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu." Ya. Bahwasanya ahlul kitab diberikan Alkitab, yaitu Taurat dan Injil sebelum kita, dan kita baru diberi Al-Qur'an setelah mereka. Fakhtalafu, mereka pun berselisih. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi Syarah Sahih Al-Bukhari yang sangat bagus menurut saya dua, Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang satu mensyarah dengan versi mazhab Syafi'i, adapun Ibnu Rajab mensyarah dengan versi mazhab Hambali. Ya. Akan tetapi Ibnu Rajab Al-Hambali tidak menyempurnakan syarah Fathul Barinya. Seandainya dia sempurnakan maka dia sangat bersaing dengan Fathul Barinya Ibnu Hajar. Ya. Ya, karena betapa banyak faedah-faedah yang terdapat di Fathul Barinya Ibnu Rajab tidak terdapat pada Fathul Barinya Ibnu Hajar rahimahumullah jami'an. Taib, intinya beliau menjelaskan dalam Fathul Bari bahwasanya sungguhnya kaum Yahudi dan kaum Nasrani mereka juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan hari Jumat. Untuk mengagungkan hari Jumat dan menjadikan hari Jumat sebagai Id mereka. Fakhtalafu, tapi mereka berselisih. Bahkan mereka mengedepankan akal mereka, ya. Para rasul mereka menyuruh mereka untuk mengagungkan hari Jumat, tetapi mereka mengagungkan akal mereka sehingga mereka menyelisih syariat, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya penciptaan selesai pada hari Jumat, hari Sabtu sudah selesai, maka kita jadikan hari Sabtu tersebut sebagai hari Id, istirahat, ya. Orang-orang Nasrani menggunakan logika mereka mengatakan hari pertama dimulai adalah hari Ahad. Maka kita jadikan bahwasanya hari raya pada hari Ahad. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Fahadana Allahu lima ikhtalafu fihi minal haq." Maka kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang mereka perselisihi, maka kita diberi petunjuk untuk mengagungkan hari Jumat. Fahada yaumuhum alladzi ikhtalafu fihi. Inilah hari yang mereka berselisih tentang hari tersebut, yang harusnya mereka agungkan, maka malah mereka lari pada hari yang lain. Hadanallahu lahu, maka Allah beri petunjuk kepada kita, yaitu yaumul Jum'ah, hari Jumat. Fal yaumu lana, maka hari ini, hari Id adalah hari Jumat milik kita. Wa ghadan lil yahud, besoknya hari Sabtu, harinya orang-orang Yahudi. Wa ba'da ghadin lin nasara, dan setelahnya lagi hari Ahad adalah hari rayanya orang apa? Orang Nasara. Taib, ini mukaddimah tentang hari Jumat, ya, hari yang sangat agung, ya. Dan kita tahu hari Id kaum muslimin tidak sama dengan hari Id-Idnya yang lain. Kaum muslimin meskipun hari raya pasti ada ibadahnya di situ. Makanya Idul Fitri dibuka dengan salat, Idul Adha dibuka juga dengan apa? Salat, dan hari Jumat juga ada salat Jumatnya. Sehingga bukan hanya sekedar bersenang-senang, tetapi hari yang senang-senang tapi terkontrol, ya, terkontrol, masih tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hari Id-Id yang lainnya yang mereka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, kemudian tidak mengingat Tuhan, ya, kecuali hanya sedikit. Taib. Surat ini dibuka dengan Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ya. Bertasbih kepada Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbih, ya. Yusabbih di sini datang dalam fi'il mudhari', ya. Dan musabbihat dalam Al-Quran namanya ayat-ayat surat-surat musabbihat. Ada 7 kalau tidak salah. Ada surat-surat yang dibuka dengan sabbaha dengan fi'il madhi, ya, seperti dalam surat Al-Hadid, ya, kemudian surat Al-Hasyr, ya. Ada yang dibuka dengan fi'il mudhari seperti surat Al-Jumu'ah, kemudian surat At-Taghabun, ya. Kemudian ada yang dibuka dengan masdar seperti surat Bani Israel, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan ada yang dibuka dengan fi'il amr, perintah, sabbihisma rabbikal a'la. Semuanya berputar seputar tasbih, ya. Yang tidak tahu bahasa Arab ya sudah, nonton aja, ya. Adapun fi'il mudhari', ya,
menunjukkan kesinambungan, ya, ya. Yang di mana Allah berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, sedang bertasbih kepada Allah. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Semua yang di langit dan yang di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semuanya bertasbih kepada Allah, akan tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Masing-masing bertasbih, ya. Namun kita tidak paham bagaimana tasbih mereka. Semuanya bertasbih kepada Allah. Tasbih maksudnya mensucikan Allah. Tasbih artinya tanzih. Sebenarnya mengatakan tasbih diambil dari ibad, yaitu menjauhkan Allah dari semua yang buruk, dari nawaqis, dari uyub, dari semua yang perkara kurang atau aib dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang bermakna buruk kepada Allah harus kita jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin yang mereka mengatakan misalnya Allah punya anak misalnya. Ya, Allah punya anak laki-laki seperti Nabi Isa. Ada yang mengatakan Allah punya anak perempuan seperti malaikat. Ya, sebagian keyakinan orang musyrikin. Allah punya laki-laki seperti Nabi Isa, kata orang Nasara, atau Uzair kata orang Yahudi. Kemudian orang musyrikin mengatakan Allah punya putri-putri seperti malaikat, al-malaikatu banatullah, atau sembahan mereka Lata, wal Uzza, wal Manat, disebut juga sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mengatakan misalnya Allah istirahat pada hari Sabtu, ya. Atau seperti dalam kitab suci mereka mengatakan Allah menyesal, kemudian Allah sedih misalnya. Ini semua tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk mentasbih Allah dari semua hal yang merupakan cercaan, celaan, kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha sempurna dalam segala hal. Maha sempurna dalam segala hal. Yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Malik, raja yang maha suci. Al-Quddus, ya, yang maha suci. Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini sifat-sifat Allah semuanya, masing-masing memiliki makna yang indah, ya. Al-Malik, sang raja, ya, atau sang penguasa yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sungguhnya segala kenikmatan, segala pujian, segala kerajaan hanyalah milik Engkau. Dan pada hari kiamat kelak Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukul ard. Saya adalah raja, mana raja-raja dunia? Ya, semua raja-raja dunia pada hari kiamat kelak semuanya tidak berdaya, semuanya tidak memiliki kekuasaan. Kata Allah, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapa kerajaan pada hari ini, pada hari kiamat? Milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Bila Al-Malik, ya. Kemudian Al-Quddus yang Maha Suci, sama maknanya dengan kita jelaskan tentang tasbih. Kemudian Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ya. Al-Hakim maknanya dua, bisa artinya Zu Al-Hikmah, ya, atau Dzul Hukum. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki, walillahi hikmatun balighah, memiliki hikmah yang sangat tinggi, ya. Apapun yang Allah kerjakan pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Enggak mungkin Allah melakukan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan Allah menciptakan iblis pun ada hikmahnya. Kalau menciptakan iblis saja ada hikmahnya, apalagi yang lainnya, yang lainnya. Ya. Kemudian Allah juga memiliki hukum, Dia yang menetapkan hukum. Hanya hukumnya Allah yang berlaku di alam semesta ini. Ya, ada hukum kauni, ada hukum syar'i. Baik, kita lanjutkan. Setelah Allah memuji dirinya di awal surat Al-Jumu'ah, lalu Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Arab. Ya, demikian juga orang-orang Ajam dengan diutusnya seorang Rasul yang sangat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada al-ummiyin. Al-ummiyin adalah Arab, orang-orang Arab. Ya. Kalau diartikan dalam terjemahan Quran kita adalah orang-orang yang buta huruf. Kenapa disebut dengan ummi, ummatun ummiyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub." Kami adalah umat yang ummiyah, tidak baca, tidak tulis, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena disebut dengan al-um, ya, seakan-akan dinisbahkan kepada kepada ibu, maksudnya asalnya mereka adalah orang-orang yang
sebagaimana lahir dari seorang ibu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka dinamakan dengan ummatun ummiyah. Ya. Ada yang mengatakan sebagaimana orang-orang Arab terdahulu sebelum datang ilmu maka mereka hidup dalam kondisi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Allah sebutkan di sini al-ummiyin, ya, secara umum kembali kepada orang-orang Arab karena mereka yang disebut dengan ummatun ummiyah. Ya, di zaman tersebut ya, orang-orang Persia, orang-orang Romawi mereka sudah pandai baca mungkin. Di zaman waktu Nabi diutus kepada orang-orang Arab, mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Secara umum tentu ada di antara mereka yang hebat, pandai baca, pandai tulis. Namun secara umum mereka tidak bisa baca, tidak tulis. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang bersandar kepada hafalan. Ya, mereka bersandar kepada hafalan. Mereka belajar dengan melihat, dengan hafalan dan yang lainnya. Minhum, Allah utus Nabi Muhammad SAW dari mereka, bukan dari kaum yang lain. Di sini Allah sedang menyebut-nyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Arab tatkala itu. Yatlu alaihim ayatihi, yang Rasul tersebut, utusan Allah tersebut, ya. Yatlu alaihim ayatihi, di mana dia akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tujuan Rasul diutus untuk membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka dari kesyirikan, dari kerusakan akhlak dan yang lainnya sebagaimana dalam hadis ya. Nabi SAW diutus tatkala manusia benar-benar dalam kegelapan ya. Kata Nabi SAW, "Innallaha maqata ala ahli al-ard, arabahum wa ajamahum, illa baqaya min ahli al-kitab." Sungguhnya Allah murka kepada penghuni bumi tatkala itu, baik Arab maupun selain Arab, kecuali segelintir ahlul kitab yang tersisa. Itu zaman tatkala Nabi akan diutus. Benar-benar zaman penuh dengan kegelapan. Baik di Arab, apalagi di luar Arab, ya, di Romawi, di India, di Persia, semua dalam kerusakan, puncak kerusakan. Benar-benar manusia dalam zulumat, dalam kegelapan. Maka Allah berikan cahaya kepada mereka dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yuzakkihim, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di antara fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentazkiyah, mensucikan mereka dari segala kerusakan, baik kerusakan akidah maupun kerusakan moral. Kita bisa baca dalam sirah bagaimana rusaknya moral orang-orang Arab tatkala itu ya. Begitu rusaknya sampai-sampai khamar menjadi minuman kebanggaan bagi mereka. Sampai kalau kita lihat dalam buku ada namanya Abiyat Khamriyah, syair-syair tentang khamr banyak sekali. Karena dahulu mereka menganggap orang yang suka minum khamr itu orang yang berhasil. Sehingga mereka bangga kalau mereka sudah buat syair tentang khamr, sebutkan tentang khamrnya, warna khamrnya, tentang cawannya, tentang gelasnya, tentang berbagai macam tentang khamr. Bahkan ada yang bangga bisa bangkrut gara-gara minum khamr ya. Ini rusak luar biasa. Sisi akhlak ya. Dan banyak tentunya ini dibahas dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi intinya tugas Rasulullah SAW membersihkan mereka dari segala kerusakan tersebut. Ini Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Arab. Kemudian kata Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul tersebut juga di antara tugasnya adalah mengajarkan Alkitab kepada mereka, yaitu Al-Quran wal hikmah, dan juga mengajarkan sunnah kepada mereka. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan padahal mereka sebelumnya ya, dan sungguhnya mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini Allah tekankan kenikmatan. Ini Rasul diutus kepada kalian sementara kalian sebelum diutus Rasul ini dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga Allah mengutus Rasul ini kepada kaum yang lain, wa akharin, kaum yang lain dari mereka minhum, selain Arab maksudnya. Jadi dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan cuma untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Makanya Allah mengatakan wa akharina minhum, selain mereka. Al-ummiyin orang Arab. Walladzi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus dari kaum Arab rasul dari mereka. Kemudian Allah mengatakan wa akharina minhum, dan juga Allah mengutus rasul tersebut yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selain Arab. Untuk selain Arab. Lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ya. Yang mereka belum berhubungan dengan
orang-orang Arab. Masih ada kaum-kaum lain tatkala itu yang mungkin belum bercampur baur dengan orang-orang Arab, tetapi Rasulullah SAW diutus juga buat mereka. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Hurairah berkata, "Kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idz nazalat alaihi suratul Jum'ah." Kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba turun surat Al-Jum'ah. Akhirnya Nabi baca surat Al-Jum'ah sampai pada firman Allah, "Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim." Dan Rasul itu pun diutus kepada selain Arab, ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Man haula ya Rasulullah?" Siapa akharin, orang-orang lain tadi selain Arab wahai Rasulullah? Falam yuraji'hu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab. Hatta sa'alahu marratan aw marratain aw thalathan. Nabi tidak jawab, maka ditanya lagi kedua kali, ditanya lagi ketiga kali, siapa mereka ini maksudnya Rasulullah? Wa fina Salman Al-Farisi. Sementara di tengah-tengah kami ada Salman Al-Farisi. Qala fa wada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman. Maka Nabi meletakkan tangannya kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Persia. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Lau kana al-imanu 'inda Suraya lanalahu rijalun min haula." Seandainya iman itu berada di bintang Suraya sana, di atas sana, maka akan sekelompok orang dari mereka, yaitu dari Persia, akan meraih iman tersebut. Akan meraih iman tersebut. Artinya Nabi menjelaskan, wa akharin artinya selain Arab. Contoh nyata di depan kalian adalah Salman Al-Farisi, dia orang Persia. Kalau iman itu berada di langit sana, pasti akan diraih oleh orang-orang Persia, selain Arab. Ya, selain Arab. Ini dalil bahwasanya Islam agama bukan khusus untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin. Makanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an, wahai manusia sungguhnya aku diutus kepada kalian seluruhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, wahai manusia katakanlah Muhammad kepada manusia aku diutus kepada kalian seluruhnya. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya, wa kana an-nabi yub'atsu ila ummatihi khassah wa bu'itsu ila nasi ammah. Setiap nabi diutus kepada kaumnya khusus kepada kaumnya, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam agamanya adalah agama internasional, bukan agama orang Arab doang. Ya, makanya Nabi sejak awal Islam sudah selain Arab sudah masuk Islam. Di antaranya Bilal bin Rabah, dia bukan orang Arab, dia orang Habasyi, tapi dia masuk Islam. Ya. Menunjukkan agama Nabi memang untuk internasional. Ya. Kemudian Nabi SAW di tahun 9 Hijriah Nabi mengirim surat kepada raja-raja. Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi Herakl agar masuk Islam. Nabi mengirim surat kepada Kisra Raja Persia agar masuk Islam. Nabi kirim surat kepada Raja Mesir Mukaukas agar masuk Islam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah untuk seluruh alam semesta. Jadi Nabi SAW adalah rahmat bagi orang Arab dan juga selain Arab. Ya, selain Arab. Taib. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Dan ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai karunia yang besar. Ini dalil bahwasanya Allah memuliakan ya Arab, di mana Allah memilih nabi dari golongan mereka. Dan ini sudah pernah saya bahas di tafsir kenapa Allah memilih Arab untuk diutus nabi yang terakhir ya. Ada beberapa sebab tapi tidak mungkin kita bahas sekarang. Tapi intinya ini karunia bagi Arab secara khusus dan bagi kaum umat manusia secara umum. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya diutus orang Arab, meskipun dia dari Arab, tapi diutus orang Arab dan juga selain Arab. Ya. Ya, orang-orang yang tidak mendapatkan iman maka mereka tidak mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang sangka ternyata iman sampai ke Samarinda ya. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Setelah itu Allah menyebut tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha." Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, maksudnya kullifu bit Taurat, kullifu bil amal bit Taurat, yaitu perumpamaan orang-orang yang dibebankan oleh Allah untuk mengamalkan isi Taurat, yaitu orang Yahudi. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, maksudnya kemudian mereka tidak mengamalkannya.
tidak memahami isi maknanya dan tidak, atau mereka sudah paham namun mereka tidak mengamalkannya. Kata Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara. Maka perumpamaan mereka seperti himar, keledai-keledai yang memikul buku-buku. Memikul buku-buku. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Dan inilah seburuk-buruk perumpamaan terhadap suatu kaum yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim, ya. Kenapa Allah sebutkan orang-orang Yahudi pada ayat yang kelima ini, ya? Setelah Allah menyebut tentang kenikmatan Allah mengutus rasul kepada alam semesta, kepada Arab secara khusus, kepada alam semesta secara umum. Kemudian Allah sebutkan orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak beriman. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, tatkala Rasulullah SAW kemudian berdakwah, maka orang-orang Yahudi Madinah kirim surat kepada orang Yahudi di Khaybar, ya, bertanya tentang Muhammad, ya. Maka mereka mengingkari. Kata mereka, kita adalah abna Ibrahim, kita adalah keturunan Ibrahim alaihissalam, Khalil Rahman, ya. Kemudian kita seluruh nabi-nabi al-anbiya minna, seluruh nabi-nabi berasal dari kita, ya. Ya, tidak dikenal ada nabi dari orang Arab. Maka kita tidak akan beriman dengan siapa? Dengan Muhammad, ya. Dengan Muhammad. Oleh karena sebagaimana kisah yang masyhur tatkala Nabi SAW pertama datang ke kota Madinah, berhijrah dari Mekah sampai di Kuba, maka berangkatlah Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab bapaknya Sofiyah, ya, dengan saudaranya, omnya Sofiyah. Kemudian mereka berdua berangkat pagi-pagi dengan penuh semangat, berangkat menuju Kuba untuk mengecek Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia nabi sebagaimana yang dijelaskan dalam Taurat dan Injil? Maka berangkatlah mereka berdua dengan penuh semangat untuk cek. Kemudian kata Sofiyah radhiyallahu taala anha, kemudian mereka pulang masih remang-remang, mereka sudah berangkat. Pulang dalam kondisi sore hari, dalam kondisi lemas. Kemudian mereka berbicara di antara mereka. Omnya Sofiyah berkata, "Ahuwa huwa? Apakah itu Muhammad yang benar-benar yang ada dalam Taurat?" Kata Huyai bin Akhtab, "Huwa huwa." Benar, itu nabi yang kita tunggu-tunggu. Kemudian, "Ma mauqifuka minhu?" Bagaimana kau mensikapinya? Apa jawaban Huyai bin Akhtab? "Adawatuhu ma baqiya dahr." Aku akan terus memusuhinya seumur hidup. Padahal dia sudah tahu itu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mencela mereka dengan mengatakan, ya, bahwasanya alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang diberikan Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah menjelaskan pengenalan orang Yahudi terhadap Nabi SAW seperti mengenal anak mereka. Artinya pengenalan yang sangat detail. Pengenalan yang sangat detail. Kita tahu anak kita secara detail, tahu sifatnya bagaimana, bodinya bagaimana, mainnya di mana, temannya siapa. Ya. Jadi Allah menggambarkan bagaimana mereka mengenal Rasulullah SAW dengan pengenalan yang sangat detail. Makanya orang-orang Yahudi, kenapa mereka sengaja tinggal di kota Madinah? Karena mereka tahu Nabi terakhir akan berhijrah di kota Madinah. Maka mereka menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Tatkala datang apa yang mereka sudah kenal, yang mereka nanti-nantikan, mereka kafir kepada Rasulullah SAW. Dari situlah kenapa mereka disamakan dengan himar. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan isi Taurat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha." Perumpamaan orang-orang yang dibebani untuk menjalankan Taurat kemudian mereka tidak menjalankannya, kamatsalil himar, seperti himar. Himar yahmilu asfara, himar yang sedang, keledai yang sedang memikul buku, dia tidak tahu ini buku, isinya ilmu, atau ini zabel, atau keranjang, atau sampah, dia enggak tahu. Dia tidak bisa bedakan. Dia asal mikul dan dia tidak tahu apa yang dia pikul. Ya. Artinya Allah mencela mereka. Harusnya kalian orang Yahudi, kalian sudah ngerti bahwasanya Muhammad bukan diutus hanya untuk orang Arab, bahkan diutus untuk kalian, dan kalian tahu hal tersebut dalam Taurat, tapi kalian mengacuhkan, kalian tidak peduli, ya. Kalian cuek dengan hal tersebut, kalian menutup mata, ya. Maka kalian seperti himar yang memikul apa? Buku-buku. Yang himar tersebut tidak bisa baca buku, ya tidak. Artinya mereka bisa baca, mereka seperti himar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan mereka lebih parah daripada himar, ya. Balhum adall, mereka lebih sesat daripada himar. Kenapa lebih sesat? Karena orang Yahudi punya pemahaman, ya. Ya. Himar kalau tidak tahu wajar, dia bahlul, ya. Dia enggak ngerti, ya, tidak bisa baca buku. Ya, ente orang Yahudi punya otak cerdas. Ya, kalian sudah baca tapi kalian tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka kalian lebih parah daripada himar. Dan ini adalah perumpamaan yang sangat buruk yang Allah berikan
kepada orang-orang Yahudi. Inilah kenapa kaitannya tiba-tiba Allah masuk pada paragraf tentang orang-orang Yahudi. Karena setelah Allah menyebutkan Rasulullah SAW adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang Arab, ummiyin, dan juga kepada seluruh umat manusia. Dan seluruh umat akharin, termasuk akharin adalah orang-orang Yahudi. Namun ternyata mereka tidak beriman, mereka menganggap mereka tidak berhak untuk beriman kepada seorang nabi dari bangsa Arab. Ya. Semua itu hanyalah karena hasad. Karena hasad. Taib, setelah itu Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Fatamannal mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Ini masih lanjut tentang orang-orang Yahudi. Setelah Allah memperumpamakan mereka dengan himar, Allah suruh Nabi untuk membantah mereka. Kenapa? Karena mereka ngaku-ngaku mereka adalah Asy'ab al-Mukhtar, yaitu suku pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah yang terbaik, ya. Mereka adalah yang terbaik dan mereka meyakini nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata Yahudi Nasrani yaitu Bani Israel, kami ini adalah anak-anak Allah, yaitu kami memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa ahibba'u, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah, itu Allah mencintai kami. Itu pengakuan mereka. Bahkan mereka merasa bahwasanya mereka kalau mati pasti masuk surga. Ya. Mereka kalau mati pasti masuk surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Jadi mereka merasa kalau mereka mati pasti masuk surga. Karena itu mereka merasa mereka spesial, mereka tidak mau beriman kepada orang Arab. Enggak mau. Muhammad Arab. Seandainya Muhammad Yahudi, mereka langsung beriman. Tapi qadarullah ternyata Muhammad apa? Arabi. Ya. Muhammad SAW ternyata apa? Arabi. Ya, bagaimana kita bisa beriman? Konsekuensi dari kita adalah umat terpilih, ya, suku terpilih, ya. Melarang kita untuk beriman dengan suku yang lebih rendah daripada kami, yaitu Arab. Ya. Kalau antum tahu manusia paling sombong di alam semesta itu orang Yahudi. Paling sombong. Mereka menganggap semua makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah untuk melayani mereka, untuk melayani mereka. Sebenarnya semua manusia selain suku Yahudi, mereka itu hewan sebenarnya. Kedudukan mereka adalah hewan, hanya saja mereka dibentuk dalam bentuk manusia supaya bisa melayani Yahudi. Kalau hewan ya susah disuruh-suruh, makanya bentuknya seperti antum, seperti orang Samarinda ini supaya bisa melayani orang apa? Yahudi. Ini keyakinan mereka. Ya. Sehingga tidak ada namanya halal haram antara mereka dengan selain Yahudi. Ya, berlaku halal haram antara mereka. Kalau antara mereka ketat. Berlaku hukum halal haram, ya. Berlaku aturan-aturan. Tapi antara Yahudi dengan selain Yahudi enggak ada peraturan. Bebas. Ya, bebas. Bahkan asalnya adalah semua kata mereka harta yang ada di selain Yahudi adalah milik Yahudi. Boleh diambil dengan cara apapun. Mereka tuliskan dalam keyakinan mereka. Semua harta yang ada. Karena antum semua ini adalah hamba-hambanya Yahudi, pelayan Yahudi. Maka seluruh harta yang ada pada antum adalah milik Yahudi. Orang Yahudi berhak mengambil dengan cara apapun. Karena seperti mengambil harta yang dirampas oleh orang. Intinya, jadi mereka merasa mereka kalau mati pasti masuk surga. Mereka adalah suku terpilih, maka tidak pantas untuk beriman kepada suku rendahan seperti suku Arab. Ternyata Muhammad SAW dari orang Arab. Maka Allah sudah membantah syubhat tersebut yang ada pada otak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu," katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, "In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas." Kalau kalian menyangka, meyakini bahwasanya kalian adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, selain kalian tidak ada. Cuma kalian saja yang kekasih-kasih Allah, fatamannawul mauta, maka mintalah untuk mati in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar-benar jujur dengan keyakinan tersebut. Ya, maka waktu itu Nabi tantang mereka. Coba minta mati. Kalau kalian merasa pasti masuk surga. Kalau merasa masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Saya kalau tahu saya sekarang masuk surga dapat 1 juta bidadari, saya mau mati sekarang. Tapi saya tidak tahu saya masuk mana. Kalau antum tahu antum bakalan mati pasti masuk surga, pengen mati atau tidak? Pengen mati, ngapain hidup setengah mati di dunia ini ya? Hidup sana setengah mati cari nafkah, ngurus istri, ngurus anak-anak, ngurus pekerjaan, ya. Diperintahin orang, diomelin bos, macam-macam. Ya. Maka gampang, kalau kalian merasa masih mau surga, minta mati. Namun tidak ada yang di antara mereka yang minta mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yatamannawnahu abadan."
Dan mereka selamanya tidak bakalan minta mati. Bima qaddamat aydihim, dan karena apa ulah yang mereka lakukan. Mereka tahu mereka ini brengsek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mereka tidak berani minta mati. Dalam riwayat kata Nabi SAW, ya, yang hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya, ya, beliau berkata, tatkala turun ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. "Lau tamannaul maut," seandainya mereka minta mati, "ma baqiya ala dhahriha yahudiyyun illa mata," maka tidak ada yang tersisa kecuali akan mati. Seandainya mereka mengatakan, "Iya, kita minta mati saja," mati tatkala itu. Tapi karena mereka tahu Muhammad mengancam sallallahu alaihi wasallam dan ini beneran bahwasanya Muhammad utusan Allah, mereka tidak berani minta mati. Bahkan kenyataan yang ada, pengakuan mereka tidak sejalan dengan praktek mereka. Mereka merasa kalau mati masuk surga, ternyata mereka orang yang paling takut mati. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammara alfasanah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang Yahudi berangan-angan ingin hidup 1000 tahun. Ya, karena mereka tidak mau mati. Kata Allah, kalaupun mereka hidup 1000 tahun, tidak bakalan mereka bisa selamat dari azab neraka Jahannam. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi, ya, mereka merasa pasti masuk surga, maka dibantah oleh Nabi, kalau merasa masuk surga silakan minta mati. Ternyata mereka tidak berani, dan prakteknya mereka malah takut apa? Takut mati. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tidak sesuai dengan keyakinan atau ucapan. Kemudian Allah melanjutkan, masih bantahan terhadap mereka. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, sungguhnya kematian yang kalian kabur darinya. Fa innahu mulaqikum, sungguhnya kematian tersebut akan bertemu dengan kalian. Di sini ada bahasa Arab, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu." Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian tersebut akan menjumpai kalian. Secara susunan kalimat, maka kurang pas dikatakan sesungguhnya maka, ya. Tidaklah dikatakan maka jawaban syarat kecuali jika baru maka. Paham tidak? Bahasa Indonesia kalau kita bilang maka harusnya ada jika sebelumnya. Ya, tetapi di sini tidak ada jikanya. Sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka akan menjumpai kalian. Maka sebenarnya Allah mengatakan itu maksudnya, dan ini uslub dalam bahasa Arab, maksudnya sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, jika kalian pun lari, pasti akan menjumpai kalian. Jika kalian lari sejauh-jauhnya, ya, pasti akan menjumpai kalian. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijumpai dengan kematian meskipun kalian berada di tembok yang kokoh. Siapa yang bisa menghindar dari kematian? Mau raja, mau presiden, mau jenderal, mau anak buahnya ribuan, kalau kematian datang maka tidak ada yang bisa selamat, ya. Mau jago, ya, mau siapapun, mau ahli karate, ahli tembak, ahli senjata, ahli apa, kalau kematian datang waktunya, dia tidak bisa menghindar. Apalagi yang tidak ahli-ahli seperti kita. Yang jagoan saja meninggal, ya. Maka kematian kalaupun kalian kabur dengan berbagai cara. Dengan misalnya menjaga kesehatan. Olahraga itu diantara menjaga diri dari kematian. Waktunya mati. Subhanallah. Saya ketemu beberapa orang. Ustaz, kemarin Ustaz tahu si fulan yang mana? Itu loh Ustaz yang kemarin ngatur-ngatur, bantu-bantu kita ngatur-ngatur parkir dan yang lainnya. Kenapa? Dia itu guru taekwondo, Ustaz. Terus kenapa? Kemarin meninggal, Ustaz. Masya Allah. Guru taekwondo hebat, lari paginya kuat, tiba-tiba pagi-pagi lari pagi malah meninggal dunia tanpa ada sebab. Saya ketemu lagi isi pengajian tempat lain lagi. Ustaz, ada si fulan, Masya Allah Ustaz. Tadi pagi baru lari pagi juga, Ustaz. Lari pagi sehat-sehat, tahu-tahu sore meninggal dunia tanpa ada sakit sebelumnya. Kalau kematian sudah datang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang Yahudi, ya, meskipun kalian berusaha lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian tersebut akan menjumpai kalian. Jadi kematian tuh nyari, ngejar kalian. Kalian mau kabur dikejar, mau lari kemana dikejar. Nggak bisa kabur, pasti dikejar oleh kematian. Setelah itu summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahada. Setelah kalian mati belum selesai urusannya.
Jangan katakan kematian peristirahatan terakhir, jangan. Bisa jadi di awal dari siksaan. Tsumma turadduna, belum selesai, kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahada, kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan Maha mengetahui yang nampak. Tidak ada bedanya bagi Allah yang gaib maupun nampak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah itu Allah akan mengabarkan kepada kalian tentang seluruh amal yang kalian kerjakan. Ya. Selesai Allah berbicara tentang paragraf tentang orang-orang Yahudi. Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya tentang salat Jumat. Tentang salat Jumat. Ya. Karena inilah dinamakan dengan surat Al-Jum'at. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah." Wahai orang yang beriman. Azan kah? Hah? Berapa menit lagi? Ya menit. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang yang beriman, jika diserukan kepada kalian untuk salat pada hari Jumat. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Kata para ulama, orang-orang Yahudi pasti mati. Mereka berusaha selamat dari kematian, mereka pun akan mati. Dan kalau mereka mati, mereka akan celaka dan binasa. Nah, antum orang-orang beriman, jangan demikian. Semangatlah untuk beribadah. Untuk persiapkan diri kalian bertemu dengan akhirat. Kalau diserukan untuk salat Jumat, segera berangkat menuju salat Jumat. Ya, ini maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Wahai orang beriman, jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, maka berangkatlah menuju untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menyebut tentang masalah fikih, ya. Banyak masalah fikih oleh para ahli tafsir dalam ayat-ayat ini, tapi di antaranya disebutkan misalnya salat Jumat hanya wajib bagi orang yang mendengar seruan azan Jumat, ya. Kalau dia tidak mendengar seruan azan Jumat, maka tidak wajib salat Jumat. Kalau zaman dahulu kata mereka, barang siapa yang tinggal jauh dari masjid sampai ukuran misalnya 3 mil, ya, sekitar 5 kiloan, maka tidak wajib Jumat zaman dahulu, ya. Karena orang kalau azan suara paling jauh cuma 5 kilo. Paling jauh itu sudah teriak habis-habisan itu. Lebih dari itu sudah tidak kedengaran. Maka orang-orang yang tinggal jauh misalnya sampai 10 kilo, 20 kilo tidak wajib untuk datang salat Jumat di kota Madinah di zaman tersebut, ya. Ya, namun sekarang azan di mana-mana, alhamdulillah. Kita bisa naik mobil, ya. Tapi taruhlah misalnya tinggal di suatu negara kafir yang di mana masjid sangat jauh, tidak terdengar suara Jumat, yang harus berjalan sampai 20 kilo, tidak wajib untuk salat Jumat, ya. Karena Jumat hanya wajib bagi orang yang mendengar azan misalnya. Jadi kalau mau berangkat enggak ada masalah, tapi kalau katakan wajib maka tidak wajib. Kata Allah, fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah artinya berangkatlah kalian menuju salat Jumat dengan bergegas, ya. Bukan maksudnya fas'au dengan berlari, tidak, ya. Bukan maksudnya berlari tapi berangkat dengan bergegas, dengan tenang tapi segera menuju salat Jumat. Itu sama seperti as-sa'yu di sini bukan berarti berlari, ya, atau berlari kecil, tapi maksudnya bergegas segera menuju ke salat Jumat, jangan sampai terlambat. Baik, hadirin hadirat yang hadirat Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fas'au ila dzikrillah", maka bersegeralah kalian menuju zikrullah. Zikrullah di situ ada yang mengatakan khutbatul Jum'ah, ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Oleh karenanya kalau sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, atau kalau sekarang ada yang azan 2 kali, maksudnya azan kedua, ya. Azan sekali, ya, di zaman Nabi azan cuma sekali, barang siapa yang azan sudah dikumandangkan azan Jumat maka tidak boleh dijual beli. Kalau dia jual beli, nekat jual beli, maka hukumnya haram. Nah, apakah jual beli tersebut sah atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sah meskipun dosa, ada yang mengatakan tidak sah. Karena Allah melarang jual beli tatkala dikumandangkan azan Jumat, ya. Adapun orang yang tidak wajib Jumat, maka dia boleh jual beli, ya, misalnya perempuan, wanita, ya, misalnya budak atau musafir misalnya yang tidak wajib Jumat, maka dia boleh mengadakan jual beli, ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard." Jika telah selesai salat Jumat, maka bertebarlah kalian
di atas muka bumi. Wa batagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Selesai Jumat selesai berarti kewajiban sudah selesai. Masih panjang waktu untuk mau berdagang lagi, mau jual beli, mau cari rezeki. Kata Allah, ya wa batagu min fadlillah. Silakan bertebar di atas muka bumi dan carilah karunia Allah. Namun ingat, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian beruntung. Jadi seorang tatkala sibuk dengan dunia, ya boleh, tapi jangan sampai dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berdagang misalnya, dia jangan lupa zikir petang misalnya. Di tengah-tengah kesibukannya, jangan lupa zikir petang. Ada waktu salat asar, maka dia salat asar. Waktunya dia baca Quran, baca Quran. Setelah itu sibuk berdagang, enggak ada masalah. Ya. Makanya saya sering sampaikan, ya, bahwasanya di antara hadis Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya rindu kepada masjid. Artinya menunjukkan dia tidak di masjid. Dia ada kesibukan. Tapi dia rindu kapan dikumandangkan apa? Azan, untuk bisa pergi ke masjid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha." Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya. Ini disebutkan dalam hadis bahwasanya tatkala itu Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jumat di Madinah. Kemudian waktu itu musim lapar dan juga musim ghala, barang-barang lagi mahal. Orang-orang lagi kepayahan. Tiba-tiba datang Dihya Al-Kalbi, datang dari negeri Syam. Tatkala Nabi sedang khutbah Jumat, dia datang dengan bawa gandum, dengan bawa barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk kota Madinah. Waktu Nabi sedang berkhutbah, maka orang-orang pada bubar. Karena kelaparan, maka mereka menuju kepada kafilah dagang tersebut. Maka Nabi tetap menjalankan khutbahnya dan tersisa cuma sedikit orang. Ada khilaf berapa yang tersisa. Ada yang mengatakan cuma 12 orang, ya. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 13, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang mursal, di antara 12 orang tersebut adalah al-asyraful mubasysyirina bil jannah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Zubair bin Awwam, Talha, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah, ya. Dan tambah lagi Jabir bin Abdullah, ya. Intinya Nabi ditinggalkan tatkala itu karena mereka sibuk, sangat lapar, dan mereka akhirnya meninggalkan khutbah Jumat. Nabi kata Allah, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan engkau dalam kondisi berdiri. Ini dalil bahwasanya khutbah berdiri. Sebagian ulama mengatakan orang khutbah duduk maka tidak sah khutbahnya, harus berdiri karena Nabi berkhutbah dengan apa? Berdiri. Wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkan engkau dalam kondisi berdiri. Qul ma indallahi khairun minallahi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada senda gurau, permainan, dan daripada perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini kesalahan dilakukan oleh sebagian sahabat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik hadirin, di penghujung pembahasan kita ada beberapa hukum salat Jumat yang mungkin penting untuk diketahui terutama para lelaki, ya. Di antaranya salat Jumat, ya, tidak wajib bagi musafir, bagi wanita, ya, bagi budak, bagi orang sakit tidak wajib, mereka beruzur. Tetapi seandainya orang-orang ini melakukan salat Jumat, maka Jumatnya apa? Sah. Seperti saya tadi musafir. Tadi saya jadi khatib dan imam salat Jumat. Maka salat saya sah. Saya tidak wajib untuk salat Jumat karena saya musafir. Demikian juga wanita. Kalau wanita kemudian ikut salat Jumat, maka sah. Dan dia tidak perlu salat duhur lagi. Dia tidak perlu salat duhur lagi. Tapi kalau dia tidak salat Jumat, maka yang wajib baginya adalah salat apa? Salat zuhur 4 rakaat kalau dia tidak safar. Kemudian di antara yang berkaitan dengan masalah salat Jumat, bahwasanya asalnya salat Jumat azan cuma sekali. Azan 2 kali terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu karena jumlah penduduk semakin banyak dan Utsman khawatir orang-orang terlambat datang salat Jumat. Apalagi zaman dahulu tidak ada jam misalnya, sehingga mereka terkadang lalai sibuk berdagang lupa untuk menentukan kapan waktu salat Jumat. Sehingga khawatir sudah dikumandangkan azan Jumat, mereka baru bersiap-siap, akhirnya mereka datang terlambat tidak mendengarkan khutbah Jumat. Oleh karenanya Utsman bin Affan, ya, dulu mengirim orang untuk azan. Di mana? Di pasar. Dia punya rumah di namanya Zawra. Ada yang mengatakan Zawra itu adalah nama pasar itu sendiri. Jadi khutbah azan pertamanya bukan di masjid, azan pertamanya di mana? Di pasar. Untuk mengingatkan orang-orang pasar supaya datang salat Jumat. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Utsman melakukan adzan pertama, adzan kedua? Karena beliau sendiri pernah terlambat. Beliau sendiri pernah terlambat. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh
Al-Imam Malik dalam Muwatta, kemudian Imam Ahmad dan Musnadnya dan yang lainnya dari Ibnu Umar berkata, dakhala rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Ada salah seorang dari sahabat Nabi datang masuk Masjid Nabawi yaumal Jum'ah, di hari Jumat. Wa Umar bin Khattab yakhutub. Sementara Umar bin Khattab sedang berkhutbah. Ternyata orang ini adalah Utsman bin Affan. Maka Umar menegur karena Umar sudah berkhutbah, tiba-tiba orang ini masuk. Maka Umar berkata, "Ayu sa'atin hadhihi?" Ini waktu apa? Maksudnya kenapa kau telat? Langsung Umar memotong pembicara khutbahnya, menegur Utsman bin Affan. Ya. Faqala, maka Utsman berkata, "Ya Amirul Mukminin, in qalabtu minas suq fasami'tu nida." Aku tadi baru pulang di pasar, aku baru mendengar azan. Aku baru pulang dari pasar dan aku mendengar azan. Famazidtu ala an tawaddatu, sehingga aku tidak sempat mandi, aku hanya berwudu. Baru langsung aku ke masjid. Kata Umar komentar lagi, wal wudu aidan, sudah terlambat cuma wudu aja. Sudah terlambat cuma wudu saja. Waqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl. Bukankah kau tahu Rasulullah SAW dulu memerintahkan kita untuk mandi untuk salat Jumat. Nah, di sini hadis yang sahih. Dan ini menunjukkan Utsman pernah terlambat. Dia datang salat tatkala Umar sedang khutbah Jumat. Bisa jadi ini yang menyebabkan beliau akhirnya tidak ingin terlambat lagi dan tidak ingin orang-orang terlambat seperti yang pernah beliau alami, sehingga beliau mengadakan namanya adzan pertama yang jaraknya cukup jauh. Adzannya bukan di masjid tapi adzannya di mana? Di pasar-pasar untuk mengingatkan. Sehingga para ulama sekarang khilaf, apakah kita kembali kepada zaman Nabi yang azan cuma sekali, ataukah kita azan 2 kali? Maka pendapat yang lebih kuat, kalau memang diperlukan, maka tidak apa-apa azan dua kali. Ya, kalau memang ada orang lalai, kemudian khawatir orang lupa, maka boleh azan 2 kali. Ini yang praktekkan di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ya, bahwasanya setengah jam sebelum azan kedua ada azan pertama. Itu sebelum zuhur sekitar setengah jam azan pertama. Setelah itu baru kemudian azan kedua. Sehingga orang, apalagi di sekitar Masjid Nabawi banyak pasar. Sekitar Masjid Haram juga banyak pasar, sehingga begitu dikumandangkan adzan pertama, mereka sudah siap-siap untuk menuju ke masjid untuk bisa melaksanakan salat Jumat dengan baik. Kemudian masalah berikutnya, apakah ada salat qabliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Yang ada namanya salat intizar. Karena salat qabliyah tidak terbayangkan ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah azan cuma sekali. Begitu Nabi duduk di atas mimbar, langsung apa? Azan. Nah, kapan mau salat qabliyah? Bukankah salat qabliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu? Salat qabliyah itu salat yang dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Tidak boleh seorang qabliyah zuhur kecuali setelah azan apa? Zuhur. Tidak boleh seorang misalnya qabliyah subuh kecuali setelah azan subuh. Ya. Maka tatkala dikumandangkan azan Jumat, tidak mungkin orang qabliyah, karena begitu azan selesai Nabi langsung apa? Khutbah. Tidak ada kesempatan untuk salat qabliyah. Tidak ada qabliyah Jumat. Tetapi yang ada namanya salat intizar. Seorang datang ke masjid mau jam berapa saja silakan dia salat sampai khatib datang. Sampai khatib datang, bahkan pendapat yang rajih meskipun di waktu terlarang, ya. Misalnya waktu terlarang sekitar 7 menit sebelum azan zuhur, itu waktu terlarang untuk salat. Tetapi kalau seorang salat menunggu imam, dia salat terus sampai imam datang boleh. Meskipun waktu terlarang berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah ini. Ya. Kemudian juga jika seorang datang masuk ke masjid, ya, sementara azan sedang dikumandangkan, maka jangan dia tunggu azan selesai baru dia salat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena wajib bagi dia untuk mendengarkan khutbah dan tidak wajib bagi dia untuk menjawab azan. Saya ulangi. Seorang yang masuk masjid, ini sebanyak kesalahan dilakukan orang, begitu masuk masjid, azan dikumandangkan, dia nunggu azan selesai dulu. Selesai azan baru kemudian dia salat 2 rakaat. Itu salah, harusnya azan dikumandangkan dia salat tahiyatul masjid. Karena dia tidak wajib menjawab azan, tetapi dia wajib mendengarkan apa? Khutbah. Tatkala dia menjawab azan sampai selesai, kemudian imam berkhutbah, dia salat, berarti dia salah. Ada kewajiban yang akhirnya dia kurang benar untuk melaksanakannya. Kalaupun seorang datang, ternyata khatib sedang berkhutbah, maka kata Nabi, salatlah dengan cepat, jangan lama-lama. Ya sudah baca Al-Fatihah, kalau perlu baca surat, kalau enggak perlu juga enggak apa-apa. Al-Fatihah, inna a'tainakal kautsar, Al-Fatihah qul huwallahu ahad misalnya, segera cepat, jangan berlama-lama di situ ya. Karena mengganggu konsentrasi imam. Orang yang khutbah ente salat lama-lama ya. Ente diwajibkan untuk mendengarkan apa? Khutbah. Maka tetap salat tahiyatul masjid, tetapi jangan apa? Jangan lama-lama, salat dengan cepat, kemudian segera fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat ya. Kemudian banyak ya masalah fikih tentang Jumat, tapi saya rasa ini sudah cukup ya. Demikian saja apa yang saya sampaikan tentang salat Jumat ya, atau tafsir surat Al-Jumu'ah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab.
Berapakah rakaat salat Jumat bila seorang batal di tengah-tengah salat Jumat dan kembali salat tapi imam salat Jumat telah selesai? Kalau dia tidak mendapati ruku pada rakaat kedua, maka dia tidak mendapati salat Jumat. Selama dia masih mendapatkan ruku pada rakaat kedua, maka dia mendapati salat Jumat. Tapi misalnya dia batal kemudian dia balik wudu, kemudian dia balik lagi ternyata dia mendapati imam sudah sujud pada rakaat kedua, ya, atau sudah iktidal tatkala rakaat kedua, berarti dia tidak dapat salat Jumat. Maka imam assalamualaikum, dia salat zuhur 4 rakaat. Dia salat zuhur 4 rakaat, ya. Tapi tetap dia dapat pahala karena dia sudah berusaha dan kemudian dia batal, ya, maka tidak mengapa. Bagaimana membedakan kebenaran yang sungguhnya dengan syubhat? Tidak ada cara kecuali dengan belajar. Tidak ada cara kecuali dengan apa? Belajar. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, ya. Karena syubhat itu istilah suatu yang disangka kebenaran ternyata kebatilan, ya. Dan seorang tidak tahu kecuali dengan ilmu. Ustaz, ana bermimpi dengan antum 3 kali atau 4 kali. Akhwat atau ikhwan? Duda atau perjaka, janda atau gadis. Ya, mudah-mudahan ana bisa bertemu berbicara dengan antum dan meminta nasihat antum. Ahsanallahu ilaik. Kalau masalah kalau kesempatan silakan bertanya langsung. Apa hukumnya masjid tidak diadakan salat Jumat dikarenakan ada masjid lebih besar di sekitarnya? Itu yang seharusnya. Jika ada masjid besar, ya, maka tidak disukai untuk dibangun masjid-masjid di sekitarnya untuk dilaksanakan salat Jumat, karena Islam senang dengan persatuan. Kecuali masjid tersebut tidak mencukupi, ya. Orang-orang datang dan sudah tidak cukup, maka perlu membangun masjid yang lain. Tapi kalau ada misalnya masjid utama, kemudian masjid ada di sekitarnya, dan kalau orang ke masjid tersebut masih cukup, maka jangan mengadakan salat Jumat di masjid sekitarnya, ya. Tetapi kalau ternyata masjid tersebut sudah full dan tidak cukup orang ke situ, perlu bangun masjid yang lain, maka tentu lebih baik kita bangun masjid yang lain, tidak akan salat Jumat di masjid yang lain juga. Ustaz, apakah orang kafir yang ada di pedalaman yang tidak pernah dengar Islam akan masuk neraka? Jawabannya, kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sungguhnya kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus rasul. Rasul sampai kepada dia atau yang mewakili rasul, para dai atau ilmu yang sampai kepada mereka zaman sekarang misalnya lewat media sosial, lewat internet, lewat majalah, lewat televisi dan yang lainnya. Kalau tidak sampai sama sekali kepada dia, semua sarana ilmu tertutup, tidak ada dai, tidak ada medsos, tidak ada yang lainnya, ya, maka orang seperti ini tidak dikatakan dia masuk neraka. Statusnya di dunia kafir, karena dia tidak pernah masuk Islam, KTP-nya kafir. Kalau dia meninggal, maka harus dikubur dengan cara orang kafir, tidak boleh disolatkan, karena dia tidak pernah masuk Islam. Tapi bagaimana di akhirat? Di akhirat Allah akan menguji dia. Sebenarnya dalam hadis riwayat Ahmad, Allah akan menguji orang-orang seperti ini dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mengadab dia karena tidak pernah sampai kepadanya risalah sama sekali. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang pergi merantau ke luar pulau? Lalu seorang wanita tersebut menikah di perantauannya tersebut dengan seorang laki tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pulang kampung tahu-tahu bawa anak dan suami. Masya Allah. Lihat kondisi, kalau memang ternyata kondisinya mungkin seperti zaman dahulu, terputus segala hubungan. Ya. Kalau dia harus pergi ke pulau yang lain, sangat susah misalnya, ya, misalnya dia terdampar ke Australia misalnya atau dampar kemana, tidak bisa berhubungan dengan walinya, maka itu lain cerita, ya. Lain cerita, maka bisa dinikahkan dengan misalnya para ustadz di sana misalnya. Tapi kalau ternyata bisa berhubungan dengan walinya, ya, ya maka harus, ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan apa? Wali, ya. Ya. Ayyum imra'atin nakahat bi ghairi waliha fa nikahuha batil. Wanita mana saja
yang menikah tanpa wali maka nikahnya batil. Nikahnya batil. Kalau ternyata wanita ini sebenarnya bisa kontak dengan keluarganya dan itu sangat memungkinkan di zaman sekarang, maka dia tidak boleh menikah sendiri. Kalau dia tidak tahu hukumnya, maka disebut dengan nikah syubhat. Nikah syubhat, maka dia harus mengulangi pernikahannya. Adapun anak yang lahir dari pernikahan syubhat tersebut, maka anaknya sah, tetap dinisbahkan kepada bapaknya, tetapi dia dan suaminya harus mengulangi nikah tersebut kembali supaya nikahnya sah. Ustaz, bagaimana cara sholat jamak maghrib dan isya? Ya, caranya azan, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian azan qomat, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian qomat lagi, sholat isya 4 rakaat, kalau tidak musafir. Kalau musafir ya 2 rakaat. Karena jamak ini bisa dilakukan baik musafir maupun bukan musafir, jika memang membutuhkan. Ya, jika memang membutuhkan. Ustaz, bolehkah saya minta maaf langsung karena saya baru hijrah? Saya pernah suudzon benci dengan antum dulu. Ini sudah langsung ya, saya sudah maafkan. Saya sudah maafkan. Tenang aja nih. Insyaallah saya tidak tuntut ya. Insyaallah saya tidak tuntut. Wih, ini masih banyak lagi. Ustaz, ketika pengaturan status WA kita hanya untuk orang tertentu saja, misalnya status WA kita khusus umat saja yang bisa melihat, apakah termasuk berdosa? Ketika pengaturan status WA kita hanya untuk orang tertentu saja. Tidak, ini aturan WA semua orang tahu. Dia berhak menggunakan aturan tersebut, tidak dikatakan dosa. Saya berhak untuk memblokir ya. Orang yang telepon menyangka telepon saya mati terus, terserah dia. Tapi saya berhak untuk memblokir, itu privasi saya. Dan HP memberi peraturan untuk bisa memblokir. Jangan dikatakan saya berdosa. Ya. Jangan dikatakan saya berdosa. Misalnya saya bikin grup, orang lain tidak bisa masuk ya. Misalnya, ya, bukan berarti kemudian ada hal yang enggak, itu peraturan ini boleh seperti itu dan itu orang sudah tahu aturan seperti itu ya. Tinggal pertanyaan, kenapa saya diblokir itu urusan lain. Tapi saya tidak bisa dikatakan apa? Berdosa ya. Ya. Misalnya saya bikin grup yang bisa lihat hanyalah ummahat, ada kemaslahatan biar bapak-bapak tidak bisa lihat, ya itu hak saya. Ya, sehingga status saya yang lihat hanyalah ibu-ibu misalnya, maka tidak boleh dikatakan saya berdosa ya. Itu jangan mudah menuduh orang apa? Dusta ya. Kalau misalnya WA membuat peraturan atau bikin sistem yang di mana orang sudah melihat nggak melihat contrengnya tetap tidak biru, jangan bilang dia pendusta ya. Ya, serah dia. Dia mau bikin peraturan gini. Ya, kalau orang kuliah tetap aja tidak centrong biru ya terserah dia. Ya, urusan dia. Ya. Dan ada orang seperti gitu ya. Lihat nggak lihat tetap aja centrengannya nggak apa? Nggak biru. Dia sudah baca kok nggak biru-biru. Berarti dia menggunakan aturan tersebut. Ya. Dia tidak ingin diganggu. Dia tidak ingin diketahui apakah dia sudah lihat atau tidak lihat. Ente tidak boleh bilang dia dusta. Ya. Kalau dia dusta itu dia bilang saya belum lihat, padahal sudah lihat. Itu baru namanya apa? Dusta. Ini orang tidak mau ketahuan, tidak tahu privasi orang, dia nuduh-nuduh sembarang. Gara-gara orang itu menyembunyikan privasinya, ente dusta. Jangan mudah-mudah tuduh orang apa dusta. Ustaz, apakah boleh sholat Jumat tidak di masjid walaupun dekat? Karena ada sebuah uzur. Orang kalau tidak bisa sholat Jumat, tidak usah sholat Jumat. Dia sakit misalnya, sholat di rumah, sholat duhur. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada azan sudah dikumandangkan dan di waktu itu ada musibah seperti kebakaran? Sedangkan di tempat itu sangat sedikit untuk membantu memadamkan api tersebut. Sehingga mereka menunda waktu sholat Jumat. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ustaz mau tanya bagaimana menasihati suami yang sholat Jumatnya diperlambat, nunggu azan kedua. Ya nasihati aja. Kalau paling bagus adalah berangkat apa? Pagi-pagi. Semakin cepat berangkat pagi, semakin apa? Semakin baik. Ya. Ustaz, apakah seorang wanita melaksanakan sholat zuhur langsung setelah azan zuhur di hari Jumat? Ustaz, apakah seorang wanita melaksanakan sholat zuhur langsung sholat zuhur setelah azan di hari Jumat? Yang penting sudah masuk waktu azan zuhur, ada azan nggak azan boleh sholat. Paham? Misalnya di sini azan zuhur jam 12 misalnya. Ternyata orang nggak azan Jumat, ya azannya 12:15, nggak apa-apa sholat zuhur. Karena sudah masuk waktu sholat zuhur. Tidak harus nunggu azan Jumat.
Karena Jumat itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan salat Jumat boleh dikerjakan sebelum zawal, sebelum waktu salat zuhur. Ini pendapat sebagian salaf. Sebagian salaf mengatakan dan jumhur ulama berpendapat waktu salat Jumat adalah waktu salat zuhur. Namun saya katakan ada sebagian fuqaha yang mengatakan boleh Jumatan jam 10 boleh. Ya. Ya, kalau kita kaitkan salat zuhur dengan azan Jumat, nanti salat zuhur jam berapa? Jam 10. Jadi pokoknya seorang wanita kalau sudah tahu masuk waktu salat zuhur, meskipun belum azan, silakan dia salat, tidak jadi masalah. Bagaimana hukumnya menolak ajakan suami bersenggama karena sedang sakit? Apakah istri berdosa? Tidak, justru suaminya yang berdosa kalau nekat. Ya, orang sakit mau dipaksa. Kasih tahu Mas, saya sedang sakit ya. Ya kalau ada cara lain tidak masalah. Tidak harus misalnya di kemaluan. Terserah cara lain banyak. Banyak jalan menuju Samarinda ya. Bila kita sudah bertobat atas dosa kita, apakah di akhirat nanti masih tetap akan dipertanggungjawabkan? Jawabannya tidak. Seorang yang sudah bertobat atau minadzam kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka dia tidak akan diazab karena Allah sudah menerima tobatnya. Cuma menjadi pertanyaan pertama, apakah tobatnya diterima oleh Allah? Itu pertanyaan pertama. Ya. Maka seorang berusaha benar-benar bertobat kepada Allah. Ya, dia antara berharap dan takut. Ya, bisa jadi Allah terima, bisa jadi tidak. Asalnya Allah Maha terima tobat, tapi kita nggak tahu kesungguhan tobat kita benar atau tidak, menyesal atau tidak, kita nggak tahu. Masing-masing antum berusaha memenuhi persyaratan tobat. Tapi yang jelas Allah Maha menerima taubat. Yang kedua permasalahannya, apakah masih diperlihatkan kepada kita atau tidak dosa yang kita lakukan? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan meskipun sudah diampuni dosanya masih diperlihatkan, ada yang mengatakan tidak lagi diperlihatkan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara menasihati teman yang memuji kita di depan orang banyak dan berniat untuk menimbulkan ujub kita? Dari mana antum tahu dia ingin antum ujubnya? Belum tentu ya. Mungkin dia berniat baik ya. Ya antum nasihati aja. Mungkin setelah orang semua pergi antum datang sama dia. Ya akhi, tidak perlu antum begitu ya. Saya ini siapalah ya. Antum belum tahu itu, antum baru tahu segitu. Saya masih banyak yang belum antum tahu gitu. Enggak usahlah puji-puji saya di depan orang. Saya ini orangnya lemah, imannya lemah, saya mudah riak, saya mudah ujub. Sudahlah, enggak usahlah ya. Banyak keburukan saya yang kamu tidak ketahui. Saya tidak ridho kamu puji-puji saya lagi. Nasihati tapi jangan depan banyak orang biar dia bisa terima nasihat tersebut. Apa hukumnya suami menikahi janda lebih tua daripada saya? Namun pas suami ketahuan sudah menikah, ia mentalak anak melalui SMS. Masya Allah. Suami menikahi janda namun menjandakan istri. Ini dia tulis di sini. Ya, saya tidak tahu ya apa sebabnya suami menjandakan anti ya. Coba di introspeksi ya. Kalau suami yang salah ya. Ya ini namanya ujian hidup ya. Sabar ya. Tapi kalau ternyata anti yang salah ya. Ya ini juga ujian hidup. Tapi tidak mesti kemudian suami yang salah, tidak mesti juga anti yang salah ya. Ya tapi semua ujian dihadapi dengan sabar. Ya. Kalau yang masih bisa kembali merajut kembali yang sudah terputus itu yang terbaik ya. Talak ada tentunya ada talak 1, ada talak 2, ada masa iddah ya. Ya karena terkadang kita harus menempuh dalam tanda kutip kemudaratan yang lebih kecil untuk menghindarkan kemudaratan yang lebih besar. Karena sebagian orang merasa kalau dia di poligami, dia mendapatkan kemudaratan. Padahal tidak ada kemudaratan. Cuma jatah dia berkurang, itu saja. Jatah dia berkurang. Di depan dia dua pilihan. Dia minta cerai, kemudian dia terpisah dari sang suami. Tidak ada lagi yang mengayomi dia. Ya. Kehidupan mungkin terkatung-katung. Ya. Kemudian mau menikah lagi susah, umurnya sudah 45. Sementara banyak bunga bertebaran di Samarinda. Ya. Banyak gadis masih banyak. Janda muda juga masih banyak. Ya. Dia pikir, dia mau hidup sendiri atau dia hidup dengan hari yang dibagi, cinta yang dibagi, tapi dia masih bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya orang yang wanita di poligami, ya, sungguhnya ada maslahat untuk dirinya. Ya. Dengar ibu-ibu baik-baik ya.
orang yang dipoligami, ya, misalnya anak-anaknya masih ada, ya, kemudian suaminya poligami, ada waktu-waktu dia bisa dekat sama anak-anaknya. Kalau seandainya dia sama suami terus, mungkin dia tidak bisa tidur bareng anak-anaknya, dia tidak bisa ngobrol dengan anak-anaknya, tidak bisa fokus mengajar anak-anaknya. Dengan suaminya lagi mampir di istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dia ada waktu untuk bisa dekat sama anak-anaknya. Kemudian kalau suaminya lagi mampir ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dia bisa nuntut ilmu. Indah atau tidak? Dia bisa belajar, ya, nggak harus ngurus apa? Suami, dia bisa hafal Arba'in Nawawiyah, dia bisa hafal Al-Qur'an, ya. Kalau suaminya kan susah, dia harus melayani, harus ini, harus ya. Tadi suaminya ngajak dia nggak bisa, ya. Ngajak berhubungan sakit. Tadi belum sakit, tiba-tiba sakit. Jadi ini bapak-bapak yang senang seperti ini. Jadi maksud saya, ya bapak-bapak juga harus tahu bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia, tidak bisa dijelaskan oleh setiap orang. Betapa banyak orang masuk poligami kemudian ternyata dia membawa dosa. Oleh karena di antara mazhab Hambali mengatakan poligami hukumnya makruh. Kenapa mereka mengatakan makruh? Karena banyak orang yang masuk dalam bab poligami, dia justru melakukan apa? Dosa. Tidak adil di antara istri, ya. Ya, istri pertama dicuekin, mentang-mentang sudah tua, istri muda dia perhatikan terus, ya. Kalau sampai di istri kedua maka dia berhubungan, kalau sampai istri pertama disuruh kerok badannya. Dan akhirnya dia tidak adil. Ininya kehidupan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi bukan berarti kalau tidak sesuai yang kita inginkan kemudian kita buang kebahagiaan itu seluruhnya. Kalau kita nggak bisa dapat kebahagiaan 100%, meskipun 70% nggak ada masalah. Jangan sampai kita harus berpikir saya harus dapat kesempurnaan yang saya inginkan. Maka saya nasihati kepada wanita yang sudah dijandakan oleh suaminya ini, ya coba pikir kembali apakah bisa dirajut kembali, ya. Ya sudahlah suami nikah lagi, ya. Mau diapain? Mau dilarang juga dia seperti itu, ya. Kita nggak tahu kondisi dia, mungkin dia kalau tidak berpoligami mungkin dia takut berzina, kita nggak tahu. Masing-masing orang punya urusan sendiri-sendiri, ya. Ya. Ya tadi mungkin istrinya diajak berhubungan nggak pernah mau daripada dia berzina mending dia menikah, ya. Ya sabar, ya, sabar. Apakah rokok bisa dikiaskan dengan makan bawang yang malaikat akan terganggu bila sholat di masjid? Ya banyak ulama yang mengkiaskan semua hal-hal yang bau, ya karena Nabi mengatakan fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Adapun bawang dalam nasnya ada, orang makan bawang atau bawang membuat terganggu kalau dia sholat kemudian dia bicara maka baunya ke kanan dan ke kiri, ya. Maka kalau rokok juga demikian maka tidak boleh, ya. Maka rokok juga tidak boleh karena sebagian orang dia merokok tapi dia tidak sikat gigi misalnya, ya. Dia kalau dia bilang amin, ya itu insyaallah. Aromanya beredar kanan dan kiri, ya. Subhanallah. Ya, kalau memang itu mengganggu maka tidak boleh. Kiaskan, kias yang benar. Kias yang benar, ya. Bolehkah menikah dengan akhwat yang beda pemahaman? Ya. Ya, boleh-boleh saja. Jangankan akhwat beda pemahaman, sama orang wanita Nasrani aja boleh. Tetapi antum kan ingin cari kebahagiaan. Antum nikah dengan akhwat yang antum harapkan bisa mendidik anak-anak antum, ya. Ya, antum jangan sampai menikah hari pertama debat, hari kedua debat, hari ketiga debat, ya. Tapi kalau antum bicara hukum syar'i boleh. Jangankan akhwat yang beda pemahaman, wong Nasraniya saja boleh kita nikahi. Wanita Yahudi boleh kita apa? Nikahi. Tapi kan kita ingin kebahagiaan, kita ingin kalau ngobrol nyambung. Oh, Ustaz, dia cantik Ustaz, tapi dia beda, ya sudah, insya Allah saya bisa dakwahi dia. Kalau ente bisa silakan, enggak ada masalah. Ya, spekulasi tapi, ya. Spekulasi. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau enggak ente yang didakwahi sama dia. Oleh karena ada nama seorang kalau enggak salah Imran bin Hattan yang dia memiliki pemahaman Khawarij gara-gara terpengaruh sama istrinya. Gara-gara terpengaruh sama istrinya. Bagaimana hukum salat Jumat di atas kapal penumpang seperti kapal pelni dengan rute yang tetap, ya? Enggak, kalau orang di kapal dia musafir, maka tidak ada salat Jumat, ya. Tidak ada salat Jumat. Justru membiasakan salat Jumat di atas kapal pelni, saya khawatir itu bid'ah. Saya khawatir apa? Bid'ah. Karena Nabi tidak pernah sengaja melaksanakan salat Jumat tatkala sedang apa?
safar. Beda kasusnya dan Mas'ud Allah mengatakan syaratnya salat Jumat itu harus ada muwatinin, harus ada orang-orang yang tinggal menetap situ. Dan kita tahu semua orang di atas kapal apa? Musafir. Dan merepotkan, bayangkan ya. Karena saya dulu sering naik kapal ya, merepotkan. Ya, bayangkan orang semua kumpul, kemudian wudu setengah mati, kemudian duduk lama-lama di situ, kemudian khotibnya lama lagi. Akhirnya setengah mati, nggak gampang. Allah ingin kemudahan. Ngapain bikin sholat Jumat di kapal? Jadi tidak perlu sholat Jumat di kapal ya, karena persyaratannya tidak terpenuhi ya. Sholat duhur aja. Ustaz, saya ingin menikah, akan tapi saya masih memiliki hutang. Allah musta'an. Nggak apa-apa, antum menikah. Kalau utang belum jatuh tempo, antum boleh menikah. Tapi antum kabarkan sama calon istri antum, saya masih punya utang. Kalau dia setuju, nggak apa-apa. Nanti sama-sama bayar utang. Oke, sip. Apalagi yang antum nikahi janda kaya, masya Allah. Langsung hutang lunas. Sudah, demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan besok subuh di masjid apa? Bintang Sunnah ya. Kemudian jam 9 insya Allah di masjid ini kembali. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.